Rencana besar Jokowi, rencana besar dari Presiden Jokowi, rencana besar yang mendorongnya melakukan segala manuver hingga melanggar etika dan bahkan melanggar hukum itu, akhirnya rencana besar dari Pak Jokowi tersebut mulai terkuak. Rencana besar itu mulai terkuak dari hasil Pilpres dan Pileg di tahun 2024 ini. Dengan melihat hasil Pilpres dan Pileg tahun ini, peta dan rencana permainan Pak Jokowi terkuaklah sudah. Dan ini memang benar-benar sebuah rencana yang besar dan jangka panjang. Konon nih, dari hasil bacaan para ahlinya politik, apa yang hendak dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah menguasai beberapa partai secara sekaligus. Dia ini ingin membentuk semacam koalisi barisan nasional seperti di Malaysia. Barisan Nasional adalah kumpulan partai politik yang menguasai Malaysia sejak kemerdekaan mereka di tahun 1957 sampai dengan tahun 2018. Selama 61 tahun. Barisan Nasional dibentuk oleh beberapa partai, diantaranya UMNO, United Malays National Organization, atau Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu. Partai yang selama berdekade-dekade memimpin negara tetangga kita itu. Nah, konon nih, Pak Jokowi berkeinginan untuk menjadi pemimpin de facto Indonesia buat bertahun-tahun mendatang. Nanti nih, Presiden dan Wakil Presiden boleh berganti, tapi semuanya ditentukan dan harus atas restu dari Pak Jokowi. Sang Kingmaker tunggal setelah era dari Ibu Mega, Pak Yusuf Kala, Pak Prabowo, dan Pak Surya Paloh lewat. Jadi konon, ini menurut analisa yang mulai santer beredar ya. Rencana pertama Pak Jokowi adalah menguasai Partai Golkar. Bahkan kabarnya nih, Pak Jokowi berambisi untuk merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar di Kongres mereka yang mendatang. Jadi gimana? Apakah kalian udah bisa membayangkan nih Pak Jokowi jadi Ketua Umum Partai Golkar? Posisi yang sekarang ini dipegang sama Pak Erlangga Hartarto. Indikasi kuat Pak Jokowi bakal mengambil alih Partai Golkar muncul dari kenaikan suara partai tersebut yang mengejutkan pada Pileg 2024 ini. Jauh melesat dari hasil-hasil survei terakhir yang memprediksi partai yang berkuasa di era Orde Baru tersebut bakal mentok hanya mendapatkan sekitar 10% suara saja. Dan pada kenyataannya, Golkar bisa mendapatkan 15% lebih suara, menjadi juara kedua di bawah PDI Perjuangan dan sanggup mengalahkan Partai Gerindra dari Pak Prabowo yang selama ini diprediksi oleh lembaga-lembaga survei bisa menjadi juara Pileg. Sepertinya, bau-baunya sih, sudah mengalir dana besar ke para caleg Partai Golkar buat mendongkrak perolehan suara dari partai tersebut. Dan sebaliknya, para caleg Partai Gerindra tidak mendapat sokongan amunisi yang memadai buat memenangkan Pileg. Nanti, kalau nanti Partai Golkar, partai kedua terbesar di parlemen sudah dikuasai, maka Pak Jokowi bakalan merambah ke partai-partai lainnya.